Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi hadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin amin ya rabbal alamin. Kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia insyaallah, majelis ilmu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan konsisten istiqomah dalam jalan kebaikan. Kita didekatkan dengan lingkungan-lingkungan yang baik yang akan mengantarkan kepada kecintaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan kepada Al-Qur'an. Bagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allah Subhanahu wa taala, kami mohon kepadamu agar kami tumbuh dalam diri kami kecintaan kepadamu ya Allah, dan mencintai orang yang mencintai Engkau ya Allah, serta mencintai amalan yang amalan itu akan mendekatkan kami kepadamu ya Allah. Kecintaan dan kesenangan kepada kebaikan. Yang penting senang dhisik lah gitu. Kadang guru nglakoni ning seneng gitu. Aku seneng nyawang wong ning masjid iki. Aku seneng untuk pengajian iki wis seneng padahal di rumah pengajian gitu. Daripada lu mangkat ning sengit gitu. Atau seorang mangkat sengit tambah parah meneh gitu. Maka kecintaan terlebih dahulu. Tadi pagi hari ini Bapak Ibu rahimahumullah, kita bersama-sama di majelis yang mulia insyaallah saling mengingatkan tawassul bil haq wa tawassul bis sabr, yang tujuannya adalah merawat apa yang sudah kita tumbuhkan. Karena pada prinsipnya ketika kita menanam biji kemudian tumbuh satu tunas, yang ketika tumbuh pohon itu atau bakal dari pohon itu tumbuh, ya kita rawat, kita rawat. Kalau tidak kita rawat, kena hujan deras itu malah mati, tidak kena air juga mati. Kalau tidak dipagari ya dioker-oker ayam, ya, macam-macam gitu. Harus kita rawat sampai betul-betul pohon itu sangat kokoh. Sekalipun pohon itu sudah besar nih, ya. Bayangkan pohonnya sudah besar gitu. Tidak dirawat gitu. Maka terlihat pohon itu mungkin besar batangnya, tapi ternyata akarnya sudah terserang hama gitu. Sehingga meskipun pohon itu besar, daunnya hijau lebat, kena angin ambruk karena ternyata akarnya yang terkena penyakit. Sekalipun pohonnya sudah besar, butuh dirawat. Kita dari kecil sampai sekarang yang muslim alhamdulillah. Tapi ketika itu tidak dirawat, maka seperti halnya ketok ini kokoh ketoknya, ternyata di dalamnya lapuk gitu.
maka butuh kita rawat. Nah, bagaimana cara kita merawat keimanan kita? Dengan cara senantiasa mengupdate, kalau bahasanya mengupdate, memperbaharui apa pengetahuan kita atau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara kita memperbaharui hubungan kita dengan Allah Subhanahu? Bagaimana cara saya memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya. Karena pada prinsipnya dalam kehidupan kita itu ya koneksi lah gitu ya bahasanya. Yang penting itu hubungan. Dalam kehidupan pada realitanya itu kita senantiasa berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Ya, seorang suami ya dengan istri, ya hubungannya istri. Gitu. Pasti ketika ada beberapa perempuan sing sisi bojone dhewe gitu, pasti akan berbeda, perlakuan kita akan berbeda dengan yang istri kita, dengan yang orang lain itu pasti akan berbeda. Yang membedakan itu apanya? Podo-podo wedoke gitu misalnya. Yang membedakan hubungannya, ya karena dia istri saya gitu. Atau dengan anak gitu. Kita tidak bisa, oh, anak-anak kabeh anakku kabeh gitu, tetap tidak bisa gitu. Ada yang satu anaknya sendiri. Apa yang ia ungkapkan berbeda dengan anak-anak yang lain karena hubungan tetangga gitu. Ya, kan tetangganya berbeda gitu. Karena ada hubungan. Mau dimanapun kita gitu, dalam kehidupan kita senantiasa terjalin dengan hubungan. Katakan ora kenal kabeh gitu, misalnya naik bis atau naik kereta, enggak kenal semuanya. Lalu kenalan, barang ora kenal. Boleh podo-podo wong Pekalongan yang merantau, mesti beda gitu. Lalu dia berbeda atau akrab gara-gara apa? Ya podo-podo wong Pekalongan nih. Merantau di luar kota atau merantau di luar negeri kita wajah-wajah wong Indonesia kayak kenalan, boleh wong Malaysia, wah ada itu semua Malaysia gitu. Oh kayak wong Thailand gitu kan, wajah-wajahnya rada podo gitu. Wah naik kaya asli kayak masih kawan wong Jawa kayak gitu. Langsung. Begitu ketemu orang Indonesia, wah kan seneng gitu. Di saat orang lain ini di luar negeri begitu, apa meneh kenalan wong Pekalongan, wah tambah meneh gitu. Semuanya akan terjalin dengan yang namanya hubungan atau interaksi. Nah, koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Fatihah begitu tercermin. Nah, saya menghubungi Ustaz Ansori sampai pada sampai mana? Sampai ya karena berdua ya karena stain itu baru saya singgung sedikit saja gitu. Dilanjut gitu. Oh ya sudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, rasa syukur, ya, pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kalau kita terjemahkan. Alhamdulillahirabbil alamin, kata ganti dalam bahasa Arab domir atau bahasa kita ya kata ganti itu yang saya, kamu, mereka, dia, itu kata ganti. Alhamdulillahirabbil alamin, mengandung kata ganti lil ghaib. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang patut dipuji. Dialah Allah Subhanahu. Ar-Rahmanir Rahim, dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hari pembalasan atau yang merajai hari pembalasan. Nah, dialah Allah, dialah Allah, dialah Allah. 3 ayat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata gantinya berubah. Iyyaka, hanya kepadamu lah
Yang tadinya 3 ayat itu kata gantinya dia, dan dia. Sekarang ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala merubah kata gantinya menjadi engkau ya Allah. Perbedaannya mungkin ketika kita berkomunikasi dengan kata ganti lil ghaib atau orang ketiga bahasa Indonesia gitu. Orang ketiga, maka orang ketiga itu tidak hadir di hadapan. Artinya orangnya ada, gitu, tapi tidak hadir di hadapan kita. Dia, gitu kan berarti kan wong ora ono. Misalnya jenengan sing ngomong kae iki saiki iki wong beres kae. Padahal sing kae iki kan wong ora ono, gitu. Nek jenengan ki mesti ono ki berarti wonge ning ngarep mesti ini, gitu. Wong karang diajak ngomong gitu. Orang kedua gitu. Orang pertama ya yang ngomong gitu, orang pertama. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga sing diomongke gitu. Allah Subhanahu wa taala pada ayat alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin menggunakan kata ganti ketiga atau dhamir lil ghaib. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala sampai pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah merubah kata gantinya dengan engkau, yang artinya kata ganti tersebut harus hadir di hadapan engkau ya Allah. Iyyaka, hanya kepada engkau ya Allah. Kalau konsisten dengan dhamir tadi sebelumnya seperti ayat yang pertama, kedua, dan ketiga, gitu, keempat, gitu, maka kalimatnya akan berubah menjadi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Hanya kepadanya lah kami menyembah dan hanya kepadanya lah kami memohon pertolongan. Jika kita ingin konsistensi memakai dhamir yang seperti yang pertama, dua, tiga, dan seterusnya. Dialah Allah yang berhak untuk dipuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, dialah Allah yang memiliki hari pembalasan atau yang merajai hari pembalasan. Hanya kepadanya lah kami menyembah dan hanya kepadanya lah kami memohon pertolongan. Kan nyambung ya, gitu. Hanya kepadanya, gitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala merubah kata gantinya menjadi hanya kepada engkau. Berubah darinya menjadi engkau. Bahasa Arab menyebut gaya bahasa seperti itu dengan istilah al-iltifat, merubah gaya bahasa. Dan perubahan itu sangat drastis gitu. Yang tadinya dia, engkau dirubah menjadi engkau. Maka hal itu bagi kita yang membaca Al-Quran atau sebagai pelajar Al-Quran, ya, iltifat seperti ini mengandung makna yang cukup signifikan. Artinya ketika ada perubahan seperti itu, maka kita orang yang belajar Al-Quran memahami sesuatu hal yang luar biasa sedang terjadi. Gitu. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak menginginkan kata gantinya lil ghaib, orangnya tidak ada atau orang ketiga, bahasa Indonesia mengatakan begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan orang kedua, yaitu yang diajak bicara. Karena pada prinsipnya Al-Fatihah itu di dalam hadis qudsi juga ya, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Saya membagi sholat itu menjadi dua bagian. Bagian pertama untuk Allah, bagian kedua untuk manusia. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa di ayat inilah pertengahannya. Bukan separuh untuk Allah, separuh lagi untuk hamba.
wa li 'abdi ma sa'al, dan yang untuk hambaku adalah yang ia minta. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sangkut pautnya kita meminta sesuatu, itu kan tidak ada kalimat yang menunjukkan saya minta, itu kan tidak ada. Tapi kalau panjenengan membandingkan dengan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah, itu kan jenengan jaluk kan berarti. Ya Allah, tunjukilah kami. Kita meminta. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Itu kan jenengan jaluk. Gitu. Kita minta dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, tidak ada kalimat yang punya makna jaluk, itu tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis tersebut, itu semua untukku. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu. Kita dedikasikan kalimat itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kami belum minta ini sampai pada ayat itu, kita manusia belum meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya meskipun nanti intinya jaluk ini kan jangan kan di dalam muamalah terhadap manusia kan berbeda gitu kan dia. Ya mirip-mirip lah. Ketika jaluk bantuan ya pemerintah ya saling gitu kan. Awal diundang itu ngomong jaluk juga gitu. Diundang saya tapi diundang gitu. Oh, saya lagi ngarep on sambutan. Ini nggak jaluk juga gitu. Nah, kita mau ini sih betul ki. Ini intinya gitu. Kau intinya. Ini kurang ki. Kurang 200 juta ki. 200 juta mana cok jadi ki. Ayo beres ya cok ki. Tapi kan apa? Lebih toko jeruk Pak betul ki. Saya mobil urung. Wedangan sik gitu. Wedangan dhisik gitu. Begitu wis nyaman dan lebih diajak ke pokok gitu. Dan kita dalam muamalah manusia juga begitu. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia untuk meminta itu. Jaluk tok ya. Wis Allah Subhanahu wa taala ajaran diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Fatihah kita pahami bahwa pujian itu Allah tidak membutuhkan. Kalau seandainya Allah membutuhkan pujian manusia, maka kalimatnya diubah menjadi pujilah Allah, menjadi kata perintah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan itu sebagai kata perintah. Ihmadullah, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alhamdulillah, segala puji. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata benda di situ. Alhamdulillah, kata benda. Bukan kata kerja. Kalau kata kerja itu berarti ono sing butuh. Tetapi ketika kata benda itu berdiri sendiri, ada atau tidak manusia yang memuji Allah di dunia ini, itu tidak akan mempengaruhi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala selamanya menjadi zat yang maha terpuji. Tidak butuh. Maka sejatinya ketika kita memuji Allah, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Prinsipnya begitu. Jika kalian berbuat baik atas nama keikhlasan gitu ya, didedikasikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ahsantum li anfusikum. Realitanya atau hakikatnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Gimana caranya kita memahami begitu? Aku sedekah, kan jelas-jelas kono sing butuh kan. Misalnya ada orang bersedekah, saya sedekah
tak kei bantuan 200 juta. Kan genah-genah sing entuk kebaikan kan kono sing tak kei gitu. Bagaimana saya bisa berpikir saya mengeluarkan duit 200 juta tak nggo infak, kuwi nggo aku dhewe, gimana caranya? Yang jelas-jelas kono sing entuk manfaat gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan itu, kalau engkau berbuat baik kepada orang atas nama keikhlasan, mencari ridha Allah, pahamilah itu sejatinya engkau berbuat baik untuk dirimu sendiri. Contoh katakan saya wis stop ratakai 200 juta. Butuhnya 200 ya misalnya gitu ya. Akan Allah datangkan orang lain yang akan menyumbang cok ujul malah 200 juta ya orang aku gede jenengan tok gitu. Bisa saja Allah datangkan orang lain malah nggak ini 300 juta, kurang 100 juta, 100 juta sumbuliane. Gitu. Karena pada prinsipnya bukan itu. Gitu. Prinsipnya ketika kita berbuat baik kepada orang lain, satu Allah akan mencatat itu sebagai tabungan yang tercantum atas nama kita di akhirat. Kelak kita akan mengambil 200 juta itu. Dan akan Allah lipat gandakan. Loh, berarti siapa-siapa yang untung. Gitu. Itu ketika kita dalam konteks kita berwakaf, kemudian lembaga tersebut mengembangkan wakaf tersebut yang tadinya kita nyumbang 200 juta dikembangkan sebagai wakaf produktif oleh lembaga tersebut, 200 juta itu tidak berkurang, bahkan ketika tahun selanjutnya menjadi 250 atau 300 juta. Berarti kita sedang menanamkan kebaikan tidak lagi 200 juta sebagaimana tahun lalu, tetapi tahun ini kita sedang menanamkan 300 juta. Untuk ganjarannya 300 juta kita tahun ini berarti. Tahun ini untuk ganjarannya 200 juta. Tahun ini untuk ganjarannya 300 juta. Oleh lembaga tersebut 300 juta ini nggak berkurang, dikembangkan lagi menjadi 400 juta. Nah, berarti sing batike sapa ki? Gitu. Mau niki entuk ganjaran 200 juta, tahun ngarep ora ngopo-ngopo ki, meneng totok ki, gitu. Entuk ganjarane 300 juta dicatet ning Gusti Allah ki dia nyumbangnya itu 300 juta di sini gitu. Wong nyatane dadi 300 juta. Terus berkembang begitu konsep wakaf yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ajarkan kepada kita. Itulah konsep wakaf sebetulnya. Karena wakaf ini dalam negara di negara-negara muslim yang lain itu menjadi gaya hidup, ya lifestyle gitu, lifestyle. Ketika orang harus membayar lebih, tetapi ada wakaf di dalamnya, orang lebih memilih itu. Gitu. Ya, kalau di negara-negara yang lain kan dikembangkan begitu ya konsep wakaf. Misalnya saya punya usaha yang misalnya sekian persennya akan masuk wakaf. Jadi keuntungan misalnya keuntungan 100%. Saya kurangi keuntungan 100% itu menjadi 90%. Yang 10% akan saya wakafkan. Pokoknya ben bulan dihitung batine piro. Oke 10% tak nggo wakaf. Pokoknya bendino tulung ngomong karo bendaran tulung potong ke 10% langsung mlebu wakaf neng kono. Wis. Gitu. Aku nomponi 90% baik gitu. Ketika ada platform atau pengumuman Anda belanja maka Anda berwakaf. Nah, produk teh misalnya begitu kan ya. Yang ngono ki regane misalnya teh sakpak gitu misalnya nggih. Yang kono iki regane 15.000. Lah ning toko kuwi 15.500 rupiah. Mono 500 gitu. Karena 500 rupiah ini nanti akan masuk ke jalur wakaf. Di negara-negara banyak terjadi konsep seperti itu. Sing payu ki sing larang itu sing murah malah. Kursi pesawat begitu.
sering ada seat yang itu nilainya wakaf. Jadi kursi itu kalau ada yang beli, ya maka itu tidak masuk ke maskapai, tapi masuk ke lembaga wakaf. Nah, satu kursi ini kursi wakaf gitu. Tapi harganya lebih mahal. Orang gue kan mesti golek sing murah, podo-podo tekan gone gitu. Tapi ketika saya memutuskan memilih yang mahal, karena gaya saya, stylenya saya itu golek saya wakaf gitu. Podo-podo ngetokke ning iso nambahi wong karang aku ki mampu ya tak tuku sing iki gitu. Tapi saya wakaf gitu. Nah, ini menjadi gaya hidup. Nah, ketika hubungan seseorang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang ia kerjakan atas hubungan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Sebagai bentuk respon atau kesimpulan. Saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin," kita paham betul tentang 3 ayat tersebut. Maka 3 ayat itu akan membangun satu kesimpulan. Kesimpulan tersebut adalah iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami mengabdi, kami menghamba, kami beribadah hanya kepadamu. Apakah muncul retir ora ono apa-apa, tidak ada hujan, tidak ada badai, tahu-tahu hanya kepada Engkau lah. Pendahuluannya apa gitu. Orang kan datang ke kita, sebelumnya saya boleh menanyakan sesuatu, kenapa jenengan kesini ini kenapa gitu. Oh, karena begini. Oke, akhirnya kita paham. Oh, itulah yang menjadi kesimpulan orang ini datang ke kita. Saya jenengan dodolan sesuatu gitu nggih. Sing liyane dodolan padha, gitu. Dodolan iki padha gitu. Lalu kita memutuskan neng kono bae. Ya. Macam-macam kan motivasine. Neng kono ki luwih murah misale. Neng kono ki asline ta padha tapi karena wong iki nek ditukoni iki nyenengke kae. Wah, sing kono ku domprang kabeh sungkan aku. Nah nek kae iki wah sumpah wonge gitu misalnya. Wah grapiak wong iki penak kae. Gitu. Padahal regane padha. Ada alasan. Wah nek ning kono iki biasane kono Idul Fitri nek ono persenane, padha regane gitu. Dan berbagai macam motivasi yang lain akan menimbulkan satu kesimpulan tertentu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Fatihah merupakan pengakuan penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasari kesadaran dan pengetahuan. Jangan beribadah kepada Allah itu kenapa tidak memilih Tuhan yang lain? Agama ya akeh gitu. Kenapa jenengan memutuskan Islam? Karena pengetahuan. Isih cilik ya melu bapakane muslim, melu muslim. Atau bapakane misalnya agama yang lain Kristen, ya anaknya melu Kristen. Ketika anaknya tumbuh dewasa, dia belajar, kemudian dia mencari tahu, akhirnya memutuskan, oke, saya sekarang pindah agama, saya milih Islam. Kenapa jangan milih Islam? Karena proses. Di dalam surat selanjutnya, misalnya Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Wahai kalian semua manusia, u'budu. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Kata perintah. Kata perintah ini gelem ra gelem, seneng ra seneng jenengan diperintah gitu. Karena prinsip perintah itu harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan kan kita dosa. Itu prinsip perintah kan begitu. Al-aslu fil amri bil wujub. Hukum asal perintah itu
kan wajib. Kecuali ada dalil yang mengarahkan tidak menjadi wajib, misalnya menjadi sunnah atau sunnah muakkad. Nah, itu prinsip perintah, seneng ra seneng, gelem ra gelem, gitu. Tetapi pada Quran surat yang pertama urutan di dalam Al-Quran, Allah menjadikan penghambaan kita kepada Allah itu bukan atas dasar perintah. Meskipun pada satu sisi Allah berhak memerintah kita. Allah berhak bukan memerintah kita, itu berhak. Wis diurip wis gak rezeki, ora gelem diperintah. Allah berhak memerintah kita. Wahai kalian semua manusia, sembahlah aku. Berhak Allah gitu. Wis dikai urip gitu. Dijogo kai rezeki kai macam-macam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan surat Al-Fatihah ini, penghambaan kita kepada Allah tidak muncul atas dasar perintah atau paksaan. Ini yang pertama. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, memahamkan kepada kita sejatinya hubungan apa sih kita dengan Allah itu, hubungan apa? Kita hubungan apa? Hubungan kolega atau hubungan konco, hubungan apa? Sejatinya hubungan apa kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Melalui iyyaka na'budu, Allah Subhanahu wa taala memuji hanya kepada Allah. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian dialah yang memiliki hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala pertama, ketika pengetahuan kita terhadap 3 ayat sebelumnya akan mengerucutkan kita pada satu kesimpulan, ya Allah, karena Engkau adalah Zat yang Maha Terpuji, karena Engkau Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena Engkau memiliki hari pembalasan, kalau begitu ya Allah, kami siap menjadi hamba-Mu ya Allah. Kami siap. Jadi penghambaan kita kepada Allah itu atas dasar kesiapan kita, pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Misalnya surat yang pertama ngongkon langsung sembahlah Allah, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak begitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, kita akan punya kemampuan untuk mempelajari itu. Kita punya kemampuan untuk menangkap hikmahnya. Itu kita diberi kekuatan itu. Berikan kemampuan untuk mengolah informasi. Karena kita berikan akal, datang informasi, kita mengolah informasi ini. Datang Al-Quran, kita diberikan kemampuan untuk mengolah itu. Na'budu menegaskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu. Maka ketika hubungan itu sesuai berada di tempatnya, maka insya Allah semuanya akan beres. Semuanya akan beres. Kalau itu ditempatkan pada posisinya, nah, jangan bisa memahami ini. Saya mohon izin. Kalau misalnya dalam satu perusahaan, ono sing duwe, ono sing manajer, ono sing macam-macam, tekane nanti karyawan dan staf dari karyawan. Seorang karyawan jika dia tidak memahami tupoksinya, maka akan kacau. Karena perusahaan itu banyak yang diatur oleh perusahaan tersebut. Sing pemasaran, sing produksi, sing humas, sing macam-macam. Nah, ketika satu staf atau satu karyawan tidak memahami tupoksinya, balik sing kudune pemasaran, dia tidak mengembangkan teknik pemasaran, dia tidak melakukan riset, dia tidak melakukan penelitian terhadap pasar. Produk yang numpuk, randang kedol, gitu. Yang terjadi keuangan perusahaan madeg, gitu. Karena numpuk barangnya
sebagian pemasaran ini tidak berjalan, gitu. Kan numpuk yang terjadi kan bisa kolek ini. Nah, ininya tidak terbuang, tidak terjual, gitu. Bagian pemasaran wis promosi kayak wah macam-macam. Bagian produksi ini klemer, riwas kene wis metu terus produknya ra ono. Lah iki priye bagian produksi ya produk ra ono, riwas kene wis metu terus jaluki barange ra ono barange. Sik ya Pak yo ngenteni, ngenteni sumpah ngenteni gitu. Mau jenengan teko niki besok-besok bae, barang ora ono gitu. Terjadi hal semacam itu. Ketika kita memposisikan diri bahwa kita adalah hamba. Kata abdun. Tidak apa-apa satu ayat itu semua ini tidak apa-apa gitu. Tapi satu itu kita paham karena Al-Fatihah hal yang sangat fundamental betul gitu. Kita memahami Al-Fatihah insya Allah itu memahami konsep berikutnya akan jauh lebih mudah. Abdun, kata abdun dari kata iya kata na'budu gitu guys. Saya ambil kata dasarnya yaitu abdun. Kata hamba kalau bahasa kita itu kan ya budak begitu guys. Tetapi kita hamba untuk tuan yang seperti apa akan sangat tergantung gitu. Seorang hamba itu tidak memiliki apa-apa. Gitu. Buruh dan lain sebagainya gitu kan. Misalnya buruh pabrik gitu. Berangkat misalnya jam 6 tekannya itu jam 3 misalnya. Saya terikat dengan pabrik itu ketika jam 6 sampai jam 3. Setelah itu saya tidak lagi terikat dengan pabrik. Jam 4 aku Pak turu kok kan rapo jam 4 di luar jamnya gitu. Jam 5 sore Pak jalan-jalan, iya mau bang, wis ora jame, gitu. Tapi nek nembe jam 09.00 ki, nembe jam 09.00 jenengan mlaku-mlaku Pak, jenengan turu pisan. Mlebu jam 6, jam 7 turu, sing supervise. Lah iya jam 7 wis turu. Maka kita pasti akan dilarang seperti itu. Apa dibuka, apa dikei peringatan dan lain sebagainya. Karena kita tidak memposisikan itu. Ketika kita paham posisi, ya, posisi kita sebagai hamba. Ketika buruh di luar jamnya dia bukan buruhnya lagi, gitu. Tetapi kalau hamba, budak itu melekat 24 jam, melekat seumur hidupnya dia itu budak, melekat seumur hidup itu melekat. Jadi bukan profesi yang bisa kita buka baju, aku wis dudu karyawan nih, aku wis dudu buruhe wong wis di luar jamnya gitu. Tapi kalau budak, aku wis dudu budake, enggak bisa. Aku budak engko nek jam 6 tekan jam 3 bae, enggak bisa. Budak itu melekat dalam diri seseorang. Maka pada saat itu perbudakan itu luar biasa dahsyatnya. Konotasi budak dalam konsep kehidupan manusia itu konotasinya buruk semuanya. Konotasinya buruk. Dalam sejarah manusia terjadi perbudakan kan ya. Bahkan Indonesia ya gitu. Kita menjadi budak di negeri kita sendiri. Romusa kerja paksa, kerja rodi gitu. Kita terjajah, kita menjadi budak gitu. Nah budak kuwi kerja ning ra dibayar, keimangan lu bisa syukur alhamdulillah keimangan. Banyak budak ya, pada saat penjajahan seperti itu mati karena kelaparan, mati karena kelelahan, bekerja tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, boro-boro njaluk gaji gitu, mangan wae ora gitu. Karena dia budak gitu. Dalam sejarah manusia terjadi seperti itu. Tetapi kebalikannya, konsep terbalik itu terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu konsep ilahi, konsep Tuhan. Sangat berbeda sekali. Saat Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Karena Allah Subhanahu wa taala memanggil para nabinya, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, memanggil. Dalam Al-Qur'an kan begitu. Allah Subhanahu wa taala juga memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, ya ayyuhar rasulu. Memanggil dengan kalimat seperti itu. Yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah manggil itu. Dan sebutan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saat momentum Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Nabi yang paling tinggi, Allah Subhanahu wa taala merubah panggilannya menjadi Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjid. Surat Al-Isra tentang Isra Mi'raj ini jenengan paham kabeh gitu. Posisi tertinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj. Allah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan abdun, hamba, budak. Maka hamba dalam konsep ilahi, konsep Allah Subhanahu wa taala menjadi posisi tertingginya manusia, bukan posisi terendahnya manusia. Kalau konsep manusia dalam kehidupan dunia, posisi terendahnya manusia itu ya budak. Tidak ada yang lebih rendah daripada budak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan konsep itu berbalik. Saat Allah memanggil seseorang manusia sebagai hamba, maka Allah sedang memposisikan manusia di posisi tertingginya, abdun. Karena seorang hamba itu tidak akan mempedulikan orang lain kecuali tuannya sendiri, kan gitu. Yang penting tuanku kuwi seneng. Yang penting bos seneng bae wis. Wah, ora sing liyane sengsara, penting bos sing seneng wis gitu. Kan begitu. Seorang hamba, seorang budak tidak akan mempedulikan orang lain. Yang akan peduli, yang akan ia satu-satunya orang yang akan ia pedulikan adalah tuannya sendiri. Yang penting tuan saya senang. Ketika seorang hamba kita dan tuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan kita pedulikan apapun di dunia ini kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu kan konsep tertinggi kita. Saat manusia tidak mempedulikan apapun, yang ia pedulikan, satu-satunya yang ia pedulikan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka itu kan konsep tertingginya. Maka saat itulah hubungan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya terjalin. Allah itu Tuhan dan kita sebagai budaknya hamba. Maka saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sesuatu, ya sami'na wa ata'na budake gitu. Saat Allah melarang sesuatu, ya kita sami'na wa ata'na. Ora bakal ngeyel, ora bakal. Itu saat kita memposisikan diri kita. Tetapi saat kita lupa terhadap posisi kita, yang terjadi kacau, ini kacau. Pakai zakat, ini dihitung zakat, zakatnya jenengan 100 juta gitu. Kok temen? Duitnya jenengan ke miliaran, dan duitnya jenengan 10 juta ya, rata bebani zakat gitu. Duitnya jenengan miliaran, zakat itu 100 juta, 2,5%. Oh, akeh temen 100 juta. Juta barang tak kayak gitu. Juga nih lah, saya kan orang gini, sampung tak kayak gitu, rasa protes. Hasil kan raiso nolak, raiso kekuatan. Orang juga kan kudu 100 juta, raiso pembelian mungkin raiso gitu. Siapa wes tompo apa sih? Karo lemes kan nompo kudu 100 juta, nompo 1 juta lemes ya. Dunia 100 juta, mas kon ngitung-ngitung, barang dihitung kaya metu 100 juta, wegah gitu. Cipris, kan 1 juta bandingkan 1 juta kan cipris gitu. Dia tidak memahami konsep dia itu siapa. Gitu. Jika diposisikan kepada Allah, Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ranggeming. Konsolat ya. Gedek
Metu perintah poso, iya nek sahur lah, nek ora sahur, barang ora sahur meleh mangan. Sak penake dhewe, sak penake udele gitu. Kenapa jenengan sak penake dhewe lho? Apa meneh Pak barang ngene pahanane kondisine ngene tidak memposisikan diri kita gitu. Mesti kacau orang begitu itu kacau gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fatihah tidak menjadikan penghambaan itu sebagai bentuk perintah. Meskipun di ayat yang lain akan muncul kata perintah, akan muncul betul kata perintah. Wa'budullah, sembahlah Allah, mengabdikan diri kalian kepada Allah. Muncul perintah begitu, gitu. Tapi di Al-Fatihah itu menjadi pertama yang kita baca. Jadi relasi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi di mukadimah, semuanya itu akan tergantung relasi. Nah, Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepada kita bahwa Allah adalah Rabb. Alhamdulillahi Rabbil alamin, Rabb. Dan kita sebagai abdun. Kalau abdun ya sami'na wa ata'na. Tidak akan mungkin ngeyel. Allah Subhanahu satu lagi insyaallah bismillah. Iyyaka na'budu. Susunan normal di dalam bahasa Arab secara bahasa ya, secara bahasa. Seharusnya iyaka itu berada di belakang, seharusnya susunan normal biasa dijadikan dialog gitu. Na'budu iyaka, kami menghambakan diri hanya kepadamu ya Allah. Ono kan yang bahasa Indonesia ya ora dadi masalah gitu. Kami menyembah hanya kepadamu. Tidak jadi masalah gitu. Podo bae wae. Pak Wono Pak Kene intinya podo menghamba kepada Allah saja. Tetapi struktur bahasanya itu akan punya sedikit perbedaan. Orang Arab gitu, saya menyembah kepada Allah misalnya gitu. Dengan kalimat yang berbeda, hanya kepada Allah saya menyembah. Itu ada perbedaan. Perbedaan yang paling mendasar ketika kalimatnya saya menyembah kepada Allah. Itu tidak menutup kemungkinan saya juga menyembah kepada yang lain. Itu orang Arab mengetahui susunan seperti itu. Ketika saya mengatakan saya menyembah kepada Allah, itu maknanya tidak menutup kemungkinan saya menyembah kepada yang lain juga. Meskipun satu sisi saya menyembah Allah, tetapi tidak menutup kemungkinan saya menyembah kepada yang lain. Itu kalau susunannya na'budu iyyaka. Masih ada kemungkinan seperti itu. Tetapi ketika hanya kepada Allah kami menyembah, maka kita menjadikan itu satu ikatan yang membatasi kita. Hanya kepada Allah kami menyembah berarti kepada yang lain menyembah bukan? Tidak. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah ya Allah. Hanya kepada Engkau saja. Na'budu, kami menyembah. Sebagaimana konsep la ilaha illallah. Waduh konsep ini. Tiada Tuhan. Berarti kan tidak ada Tuhan. Illallah. Kecuali Allah. Mau dilihat dari sudut manapun, mesti maknanya Tuhan ini kan siji tok. Kalau tadi saya menyembah kepada Allah, ya kan itu menyembah kepada Allah kan. Ketika menyembah kepada yang lain, menyembah kepada Allah juga enggak berarti namanya. Jadi menyembah kepada Allah juga neng ono liyane. Nah, saya mencintai istri saya yang pertama. Nanti kan istri kedua ya orang enggak menutup kemungkinan ya dicintai juga, gitu. Dicintai juga. Saya mencintai anak yang pertama saya. Berarti kepada anak yang kedua yang mencintai juga. Kan ora salah, nah kalimat begitu ora salah gitu. Tapi kalau hanya kepada ini saya mencintai, berarti saya liyane kan orang. Nah itu hikmah kebahasaan, hikmah struktur yang Allah Subhanahu wa taala susun atau pemilihan diksi kata bisa kita fahami betapa hebatnya hikmah di balik itu semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita
untuk menghambakan, mendedikasikan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.